yang normal karena kondisi beliau masih berapa berat badan? Saya 45 kan. Nah ini tawarruk 70. iya saya 100 lebih, saya 103, makanya ini masuk. Padahal saya nggak makan nasi udah berbulan-bulan. Ya itu tawarruk ya, iftiros. Nah ini iftiros dan tawarruk. Baik, makasih Pak membantu saya. Nah yang pertama, Imam Malik itu beliau yang dari lahir sampai wafat di Madinah, yaitu tasyahud awal dan akhir sama, tawarruk kamu. Awal dan akhir, umpamanya kita sholat zuhur, asar, isya, kan ada 2 tasyahud. Ya, awal akhir sama, tawarruk. Bukan, tawarruk. Nah gitu. Ini mazhab Maliki. Jadi kalau ada orang umpama kapan-kapan Bapak ke Maroko, besok sama saya Maroko kalau itu. Di Maroko begini, rakaat kedua zuhur, asar, isya seperti ini. Ya, zuhur, ya maghrib juga kan? Zuhur, asar, maghrib, isya seperti ini. Rakaat kedua. Rakaat terakhir juga begini. Gitu. Jadi begini, tawarruk namanya. Ulangi lagi, dalam mazhab Imam Malik bahwa duduk tasyahud awal dan akhir sama, yaitu tawarruk. Zukurun wa inasan. Zukurun baik untuk laki-laki, wa inasan atau untuk perempuan sama. Baik, ini Imam Malik. Lagi Imam Malik tasyahud awal dan tasyahud akhir sama, tawarruk. Yang kedua, imam yang lebih tua, Imam Abu Hanifah, yang masanya dengan Rasulullah gak terlalu jauh. Imam Abu Hanifah sebaliknya, ya, iftiros, baik tasyahud awal atau akhir. Di Bapak kalau nanti ke Mesir, kok banyak yang seperti ini? Bapak nanti ke Chechnya, Xinjiang Cina, Afghanistan. Oh, ini enggak guna. Oh jangan gampang menyalahkan orang lain. Makanya hari ini saya ajak berselancar ke dunia ilmu fikih perbandingan mazhab biar kita tahu. Gitu. Nah ini mau awal akhir begini. Mazhab Abu Hanifah yang banyak dilakukan di Mesir hari ini, terus Afghanistan dan sekitarnya, Tajikistan, termasuk Chechnya, termasuk Xinjiang Cina, itu seperti ini. Ya. Tapi kalau di Beijing enggak, karena di Beijing itu banyak mazhab Syafi'i. Di Beijing, di Wuhan juga begitu, banyak mazhab Syafi'i. Kalau di Xinjiang itu karena lebih dekat ke Afghanistan kan Pak, itu mazhabnya cenderung ke Hanafi. Hidayah ada Apa? Hidayah. Oh gitu. Ya pokoknya rakyat awal akhir begini. Ya, baik. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Nah ini membedakan antara awal dan akhir. Mazhab Syafi'i ketika sholat maghrib, isya, zuhur, asar, takhir awal iftiros seperti ini. Kemudian akhir tawarruk. Akhir. Subuh 2 rakaat atau Syafi'i, tawarruk ini. Pokoknya yang disebut akhir mau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat sama. Kalau akhir yang disebut akhir itu ketika salam. Maka mazhab Syafi'i membedakan antara kalau iftiras itu hanya untuk tasyahud awal yang belum ada salamnya. Nah, untuk yang belum ada salamnya itu tahiyat awalnya, tasyahud awalnya itu iftiras, tasyahud akhir tawarruk. Ini yang keempat, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Al-Ishaq.
Ya, baik. Untuk Imam Ahmad dan Imam Ishaq itu awal kalau sholat duhur, asar, maghrib maka iftirosh sama dengan gurunya Imam Syafi'i sama. Untuk rakaat terakhir sama tawarruk untuk duhur, asar, maghrib. Namun untuk Jumatan, untuk sholat subuh dan sholat yang 2 rakaat sholat sunnah maka beliau iftirosh. Mbak subuh pakai mazhab Ahmad bin Hanbal. Nah ini sama dengan Syafi'i. Ya, kalau sekarang Hambali. Nah begitu. Begini, sholat subuh atau sholat sunnah yang 2 rakaat, sholat Jumatan. Ini kalau mazhab Hambali seperti ini iftirosh. Nah ini perbedaan. Yang kelima, Al-Imam Ibnu Jarir, ahli tafsirnya para ulama. Nanti kapan-kapan ke rumah saya, di sini tidak ada. Tafsir Quran itu ada 26 jilid tebal, 26 jilid tebal, 1 meter lebih tebalnya itu. Nah beliau menilai bahwa mau tahiyat awal akhir sama, boleh iftirosh, boleh tawarruk sama. Siyari ada sawab gitu. Nah dari mana kita tahu ini? Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu bermadzhabkan Maliki. Dia di Cordova, ya Spanyol, tapi mazhabnya Maliki. Maliki itu prakteknya seperti yang tetap sini Pak ya, masih belum selesai. Maliki itu begini, angkat tangannya boleh sejajar dengan daun telinga, ujung jempolnya, atau yang sejajar itu ujungnya yang paling tinggi. Ini. Tapi nyamping ada gini Pak. Allah. Nah tapi boleh juga kalau begini. Boleh ini. Kalau Syafi'i kan begini. Kalau Maliki boleh begini, boleh yang sejajar itu ini ujung paling dari tengah, pokoknya yang paling tinggi. Ini. Allahu Akbar. Sendekapnya untuk Maliki begini kan, satu di atas pusat, di bawah dada yang pernah kita catat ya. Terus, tapi juga ada yang begini. Wow, hampir kayak Syiah Imamiyah. Allahu Akbar. Apa yang membedakan dengan Syiah? Yang membedakan banyak membedakannya. Kalau mazhab Maliki, Allahu Akbar, tidak pakai iftitah, tidak pakai Allahu Akbar kabira atau Allahu Akbar baini, tidak pakai. Alasan Imam Malik mendasarkan kepada hadis Nabi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftataha as-salata bitakbiri walhamdulillahi rabbil alamin, bahwa Nabi membuka salatnya dengan takbir dan alhamdulillah, sehingga prakteknya Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Gak pakai iftitah. Ini Maliki. Nah itu dulu Saudi sebelum jadi Saudi masih ikut satu wilayah dengan Turki Utsmani. Kalau Madinah itu Maliki, Mekah cenderung Syafi'i dominan. Baru setelah menjadi Saudi, nah itu berubah menjadi dekat kepada Hambali. Bapak perpolitikan itu juga membawa dampak keagamaan. Itu politik itu. Ya ada apa-apa, yang penting jangan Islam terpegandul aja. Tahu Islam terpegandul? Islam terpegandul. Kita belum tahu. Waduh, angel dia. Angel nih. Islam terpegandul.
Nah, nanti kapan-kapan kita bahas Islam macam-macamnya yang neko-neko itu, Islam yang neko-neko itu, Islam terlalu gandul, Pak. Baik itu ya. Nah, seorang lagi tasyahud dalam mazhab Maliki, tasyahud awal dan akhir tabarruk. Dan ini banyak di Maroko, ya Maroko. Kemudian untuk Imam Abu Hanifah itu iftirosh baik awal atau akhir, di kontradiksi dengan Malik, gitu ya. Tapi nggak berantem, nggak, maksudnya perbedaannya itu bentuknya beda banget gitu, ya. Jadi kontradiksi. Nah, Imam Syafi'i untuk tahiyat awal iftirosh, tahiyat akhir tabarruk. Nah, tahiyat akhir meskipun 2 rakaat subuh Jumatan tetap tabarruk. Yang disebut tahiyat akhir itu ya ketika kita ada salam itu. Disebut tasyahud awal belum salam, gitu kan? Nah, untuk Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq itu untuk tasyahud awal jika 4 rakaat, 3 rakaat ikut iftirosh kayak Imam Syafi'i, ya. Kemudian kayak Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tapi untuk tahiyat akhir untuk sholat subuh beliau tetap iftirosh. Itu bedanya. Nah, yang kelima Ibnu Jarir tidak bedakan, dua-duanya boleh. Yang penting jangan silang. Kalau kondisi normal gitu. Kondisi normal gitu. Nah, sekarang bacaannya. Saya lupa kacamata sudah disiapin dari Pak Sofi, belum Sofi. Nggak tahu saya. Sudah saya siapin, saya kasih minyak terus kos-kos. Enggak, masih lihat, masih apa? Enggak usah, Pak. Baik, sekarang kita praktek langsung ya. Baca tasyahud mazhab Maliki. Mau bareng ikuti saya. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Az-zakiyyatu lillah. At-tahiyyatu Nah, ini lillah. nggak biasa, karena nggak biasa. Jadi, ya bisa nih. Jadi, ulang lagi. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Az-zakiyyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. At-tayyibatu. At-thayyibatu. As-sholawatu. As-sholawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sama. Yang bedakan itu dengan yang biasa kita baca itu depannya. Ulang lagi. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Az-zakiyyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. At-tayyibatu. At-thayyibatu. As-sholawatu lillah. As-sholawatu lillah. Nah, baru assalamu alayka itu sama. Assalamualaikum. Sama. Itu mazhab Maliki. Ini kalau orang Maroko gampang. Orang Indonesia susah. Karena nggak biasa. Bukan nggak bisa, nggak biasa. Nah, sekarang yang dipakai oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah yang banyak di Mesir, di madrasah Mesir, di madrasah Afghanistan, Xinjiang Cina, Tajikistan. Ikuti saya. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Was-sholawatu wat-thayyibatu. As-sholawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini sama. Yang beda depannya aja. Coba lagi. Barang
Bareng-bareng at-tahiyyatu lillah At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibatu. wassalatu wat-thayyibatu. Nah itu baru sama. Nah, ini ya kita nggak biasa, makanya nggak hafal. Nah yang kita pakai madzhab Syafi'i sama Hambali sama tuh. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillahi sama. Nah, ini baca juga beragam kan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pandangan imam mazhab terkait baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tasyahhud. Nah, Imam Malik mazhab Maliki laisa biwajibin, tidak wajib, sunnah muakkadah. Laisa biwajibin, sunnah muakkadah saja. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Abu Dawud tasyahhud wajib. Nah, karena NU versus Muhammadiyah sama yang diikuti, NU Syafi'i, Muhammadiyah cenderung Hambali versus Hambali, maka wajib untuk 3 ormas ini wajib. NU Muhammadiyah versus Al-Isyad wajib. Tapi kalau umpama bapak ibu di Mesir itu tidak wajib, tapi tetap dibaca. Hanya perspektif beliau mereka ini tidak wajib dibaca, tapi sunnah muakkadah. Gitu. Nah, ini terkait fikih tentang tasyahud. Nah, kemudian sholawat. Sholawat Nabi itu dalam mazhab Syafi'i, Hambali wajib dibaca, wajib dibaca. Sementara yang lain tidak mewajibkan, hanya sunnah muakkadah. Nah, ini perbedaannya. Kemudian bagaimana bacaan salam? Bacaan salam. Nah, para ulama itu tidak sepakat dengan satu bacaan. Kalau kita kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan gitu. Nah, bacaan salam itu para ulama ada yang membolehkan hanya assalamualaikum, assalamualaikum gitu, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Tetapi yang dipakai jumhur ulama, kebanyakan ulama itu assalamualaikum warahmatullah, berhenti di warahmatullah jumhur. Apakah boleh melanjutkan? Boleh, wabarakatuh. Ini terkait bacaan salam. Jadi untuk mazhab Syafi'i cenderung kepada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan tata caranya, mohon maaf, salam, jangan salam. Gas duduk-duduk, gas terakhir. Ya, nah ini mazhab Syafi'i. Jawab assalamualaikum. Nah, jangan. Belum. Agak apa lagi? Kenapa? Sahabat Nabi itu melihat pipi Nabi yang putih itu. Nabi kan putih kan hitamnya. Nah, ini apa? Jadi makmum itu melihat pipi Nabi. Di pas ini. Nah, kelihatan pipinya. Yang terutama pas yang di belakang, maaf ya belum. Iya. Yang itu. Kemudian sebelah sana. Nah, saya kelihatan dia pipi Nabi. Mereka putihnya nih. Terus di kiri. Nah, jadi yang sebelah ke sana, tengah-tengah lihat pipi Nabi, ya. Ya, saya tidak mengatakan batal, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sempurna. Kalau maaf, mereka assalamualaikum. Ya, gitu. Tapi yang bergerak bukan badannya, lehernya. Wah, ini
Benar sih, emang benar. Nah itu terkait salam, bahwa Nabi itu kalau salam para sahabatnya melihat putihnya putih Rasulullah yang jadi ketika sebelah kanan, sebelah kiri, kanan ini melihat, berarti lihat. Tapi yang bergerak adalah Leher. Sama dengan ketika bukan sama dengan ketika muadzin itu disunahkan ketika hayya 'alas shalah ke kanan itu suka ada di masjid saya di Antifila Galaksi. Man, saya tegur. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Dia maunya benar, tapi nggak cocok. Kenapa? Yang berputar bukan badannya tapi lehernya. Adapun badan kalau ikut sedikit nggak masalah. Ya, ini Pak. Assalamualaikum. Nah ini kan ikut sedikit. Yang penting nggak terlampau nyoba. Ya, nggak sekarang badannya Berlebihan. Nah ini berlebih. Meskipun tidak membatalkan. Meskipun tidak membatalkan. Baik. Itu terkait tasyahud. Nah kemudian ulama yang tidak mewajibkan baca sholawat itu, di ulama yang tidak mewajibkan sholawat itu ulama Daud al-Zahiri, Imam Daud al-Zahiri. Bagaimana melakukannya Pak Taufik? Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak pakai sholawat, tetapi Allahumma inni a'udzubika min al-4. Falyata'awwad min arba'in, kata Nabi. Idza faragha ahadukum min at-tasyahhud, jika kalian selesai tasyahud baca asyhadu an la ilaha illallah fil akhir falyata'awwad min arba'in. Maka berlindunglah kepada Allah dari 4 minimal. Contoh, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa min adzabi jahannam, atau Allahumma inni a'udzubika minal masjid dajjal dan lain sebagainya. Minal 4. Ya ta'awudnya minal 4. Ini ulama Daud Al-Zahiri. Tapi mazhab yang ini sudah mulai punah. Sejak dulu sudah mulai punah, tapi tetap ada. Cuman tidak seperti yang 4 gitu Pak. Tidak seperti yang 4. Maka di sini pentingnya belajar fikih perbedaan mazhab. Mau dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah 222. Yang pernah saya sampaikan dulu. 222. Artinya ada. Ya Allah. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Ya, ini sudah, tapi tak tamatnya belum. Terus Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. nah, sampai di situ. Jangan dekati mereka sampai sebelum mereka suci. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ketika seorang istri sedang haid, terus kapan disebut suci, kapan disebut suci, itu para ulama tidak satu faham, tidak satu pemahaman. Nah, pendapat jumhur ulama yang kita pakai, ketika istri kita disebut suci, kapan? Yaitu ketika haidnya berhenti dan harus mandi wajib.
itu baru suami istri boleh berhubungan badan. Ini yang disebut suci. Tapi mazhab Abu Hanifah itu yang paling banyak di Mesir. Tadi saya katakan Mesir, Xinjiang Cina, Afghanistan, Tajikistan dan sekitarnya itu disebut suci. Itu yang penting istri sudah berhenti, hari itu sudah berhenti, hitungannya sudah berhenti, hitungan maksimalnya berhenti. Terus ketika mau berhubungan badan, dua, dicuci bagian farjinya dan disunahkan berwudu. Selesai, nggak perlu mandi. Itu. Ulang lagi, dalam mazhab Hanafi istri disebut suci dan suami istri boleh berhubungan badan. Yang kedua ini adalah dibersihkan bagian farjinya, kemaluannya, terus berwudu. Selesai, boleh. Yang ketiga, Imam Auza'i ini lebih-lebih lagi, disebut suci itu yang penting istri sudah berhenti haidnya, dicuci farjinya, langsung tanpa wudu. Nah, ini perbedaan pendapat namanya, perbedaan pendapat. Nah, apa sebabnya perbedaan itu? Nah, sebelum saya jawab, mau dibuka Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 dan 79. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai geraknya malam dan laksanakanlah sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai sholat ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu tempat yang terpuji. Baik. Ayat yang 78 itu jumhur ulama sepakat wajib. Perintah yang sifatnya wajib itu perintah wajib. Tapi yang 79 perintah itu tidak wajib, sunnah muakkadah saja. Kan sama-sama perintah kan Pak ya? Sama-sama menggunakan kata perintah. Tapi kata perintah yang pertama sifatnya wajib, kata perintah yang kedua sifatnya sunnah muakkadah saja. Nah, ini yang menjadi salah satu di antara contoh bahwa ada perintah yang ini wajib, ini sunnah muakkadah. Dan ada juga difahami berbeda Pak. Pokoknya setiap perintah wajib gitu. Setiap larangan haram gitu. Nah, nggak bisa begitu juga gitu. Jadi tidak semua perintah itu semuanya harus wajib dan tidak semua larangan itu semuanya harus haram gitu. Nah, ini yang sering terjadi di tafsir Al-Quran dan tafsir hadis yang akhirnya menjadi sebuah fikih. Fikih itu artinya pemahaman para ulama terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Jadi perbedaan tadi itu Pak, perbedaan duduk Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam At-Tabari, itu perbedaan yang disebabkan karena sudut pandang yang berbeda terhadap sunnah-sunnah Nabi atau hadis Nabi gitu. Makanya di sini kebenaran itu di sini tidak tunggal. Ada yang harus tunggal, ada yang beragam gitu. Yang tunggal contohnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu nggak boleh berbeda. Allah ya satu. Ini contoh yang tidak boleh berbeda. Apalagi nggak boleh berbeda. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak boleh kita mengatakan Allah sedang tidur, tidak boleh, haram. Sepakat para ulama. Tidak boleh mengatakan Allah ngantuk, tidak boleh, haram. Ini sepakat.
Jadi dalam Islam itu ada sesuatu yang semuanya harus sepakat, tidak boleh beda. Tetapi ketika dalam hal tertentu juga banyak yang kebenarannya tidak tunggal. Kayak tadi itu duduk rasa tawarruk bagi Imam Malik ya untuk semua tasyahud awal dan akhir, gitu. Berbeda dengan Abu Hanifah, ya duduk awal akhir tasyahudnya ya Bismillah gitu. Nah ini perbedaan. Ada yang jalan tengah macam-macam. Ya Imam Syafi'i itu membedakan kalau Bismillah untuk tasyahud awal, tawarruk untuk tasyahud akhir. Nah ternyata Imam Syafi'i yang merupakan guru Imam Ahmad yang merupakan murid beliau langsung berbeda dengan gurunya sedikit. Apa itu? Imam Ahmad bin Hanbal kalau rakaat akhirnya hanya 2 rakaat ya iftirosh. Gurunya yaitu Imam Syafi'i enggak, yang penting disebut akhir apakah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat ya tawarruk. Nah ini antar guru dengan murid bisa berbeda, itu sangat mungkin. Kenapa? Perbedaannya bukan karena apa-apa, karena perbedaan memahami teks hadis itu. Nah, makanya ketika kita menghadapi perbedaan pendapat itu, ya biasa-biasa saja, terkecuali perbedaan itu berdampak kepada penyelewengan akidah dan syariat. Yang saya contohkan kayak Islam termokandul, terus Islam kejawen versi orang Jawa, tapi ternyata kejawennya orang Jawa dengan orang Betawi, Padang ada kesamaan, tapi nggak disebut kejawen. Apa? Ngerti saya juga. Dan ini pelajari di Telkom Sel ada salah satu direksi, saya menyebutkan namanya, itu sholatnya ikut Islam Eling. Islam Eling itu sholatnya tidak pakai rukuk, nggak pakai sujud, duduk saja. Itu satu direksi, rumahnya di Cikunir, Jagamulia, Kecamatan Bekasi Selatan. Jadi begini, kalau umpama sholat subuh, ya mungkin paling lama kira-kira 7 menit. Duduknya begini, tidak bicara, nggak ada bacaan, kita duduk. Bisa di kursi, bisa di bawah. Asal yang penting duduk aja, kayak mengheningkan cipta gitu. Tapi tetap arahnya kiblat, tetap ke kiblat. Di umpama kursi ya arah kiblat. Nah itu yang pertama, perbedaan sholat. Yang kedua puasa. Saum mereka itu berbeda dengan kita. Mereka puasa ibu, kita puasa bapak katanya. Apa puasa ibu itu? Puasa ibu itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib. Itu udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, tidak boleh berbadan dengan suami istri. Tapi ketika subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh, buka puasa, bukan makan, buka puasa. Ya. Nah, itu boleh makan minum dari azan subuh sampai sebelum azan maghrib. Nah itu puasa ibu katanya. Nah yang ini Pak, ada di Jati Bening Estate. Kenal Jati Bening kan? Ada musolahnya, nggak terlalu besar. Kira-kira Masjid Al-Hidayah ini dikurangi 2 meter tempatnya. Nah itu bukan orang Jawa ternyata, maaf, orang Sumatera Barat. Tapi saya bingung kok milih gitu kan? Gitu. Ini puasa ibu. Nah makanya saya pernah dianggap anak oleh tokoh aliran ini, karena saya kan meneliti. Saya meneliti harus ketemu tokohnya langsung. Ketemu tokohnya langsung, saya hampir 6 bulan.
ya akrab. Tapi saya nggak ngomong, saya sedang penelitian. Saya dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya, siapa tokohnya, di Tambun ada, di Bekasi Selatan ada, di Jatiberingkes ada, di Cikunir ada. Nah, saya ngasih tokohnya. Oh, tokohnya ada di Jakarta, Bekasi Selatan. Kalau udah wafat, ada kitab tafsirnya, tafsir Qurannya, versi mereka. Kayak Ahmadiyah punya tafsir sendiri. Nah, saya punya, kalau yang pilih Ahmadiyah saya punya tafsirnya sendiri. Nah, itu Jumatan, yang terjadi Jumatan. Jumatan itu akan Jumatan kalau dia merasa selama sepekan itu punya dosa. Kalau merasa gak punya dosa, gak punya Jumatan, Taufik. Nah kan sidang Jumat yang berbahagia. Nah kalau kita nggak punya salah kan di sidang juga katanya. Gitu Pak. Dan ini maaf, ini orang Betawi. Dan sama ajarannya persis dengan yang tidak bening. Sama persis dengan yang kita Selatan. Ada gen yang sama. Oh ternyata dengan orang Jawa, gitu Pak. Yang seperti ini ada orang Jawa, ada orang Betawi, ada orang Sumatera. Nah, apa alasannya? Toha ayat 14. Toha. Saya suruh buka surat Toha, buka surat Toha. Dipikir saya nggak bisa ngaji, Pak. Bisa diajarin gitu. Ya, karena peneliti kan nggak boleh ngomong kan. Mbak, saya sedang meneliti, itu nggak bisa. Ya, ketahuan. Kalau baca artinya. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Silakan dibaca artinya. 14 Tuhan 14 itu di atas Kinani 14 itu Kinani loh. Tuh. Inani Allah. Oh iya. Sungguh aku Allah tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, kata-kata untuk mengingat aku diganti dengan ingat kepadaku. Eling. Dirikanlah sholat dengan mengingatku, gitu. Nah itu terjemahan versi mereka. Salahnya di mana Pak Taufik? Salahnya di cara menerjemahkan. Salahnya di mana cara menerjemahkan? Maka untuk menerjemahkan itu harus dikembalikan kepada bagaimana para ulama ahli bahasa Arab menerjemahkannya. Li itu untuk, bukan dengan. Tapi yang namanya penyelewengan, satu huruf aja itu bisa menyelewengnya kemana-mana Pak. Ditulis dengan Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata bi dzikri. Pakai bi dzikri. Li dzikri diganti dengan bi dzikri. Ini sudah luar biasa. Dalam mengingat. Hanya li dan bi menyebabkan makna yang berbeda dan menyebabkan pemahaman yang berbeda juga. Nah, Bapak kalau ingin tahu nanti rumahnya di mana pesantren saya. Rumahnya pas dekat dengan pondok pesantren saya. Itu, tapi sekarang sudah mulai agak punah yang di Bekasi Selatan. Karena saya sering menyuarakan itu di mimbar khutbah Jumat. Kalau Bapak nggak pernah salah, Fik, kalau kamu nggak pernah salah berdosa selama seminggu, ngapain di sidang gitu? Nah ini ngawur nih. Ini namanya wakana tafsiruhu ngawur. Tafsirnya ngawur. Artinya bos. Nah itu ada loh Pak, ada. Nah yang ini apakah ada di Timur Tengah juga ada sama.
Di Timur Tengah pun juga ada gitu. Jadi bukan hanya di Indonesia, ada. Bahkan kelompok yang beredar di Medan itu namanya Al-Mu'min, tapi nggak semua Al-Mu'min ya. Al-Mu'min dengan tokohnya Profesor Dr. Nahar Syamsu namanya. Nahar Syamsu itu tokoh Indonesia yang berfaham ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu faham yang tidak mau menggunakan sunnah Nabi, hadis Nabi sebagai dalil yang kedua setelah Quran. Nama pahamnya ingkar sunnah, terus buku-bukunya disebut Al-Mu'min, orang yang beriman. Nah, namanya bagus, tapi kalau bahasa saya ya Al-Kafir. Kenapa Al-Kafir? Tidak menerima sunnah Nabi sebagai dalil yang kedua setelah Al-Quran. Apa dampaknya Pak Taufik? Dampaknya sholatnya nggak beda, gitu Pak. Bagaimana sholatnya panggilan sunnah itu? Sholatnya itu diserahkan kepada amir, pemimpin. DKM. Nah, kalau amirnya ngawur, itu pinter silat ya kayak sholat tadi. Kalau amirnya pinter kungfu, kayak kungfu lah repot. Kalau amirnya misalnya nari, ya kayak nari, gitu loh Pak. Jadi diserahkan ke amir. Amir itu dalam jamaah LDII pemimpin, tapi beda dengan DII ya, beda. Nah, sholatnya seperti itu Pak. Kalau Islam elit kan begini nih. Nah, Islam ingkar sunnah itu tergantung amirnya gitu. Di cara itu nanti dirumuskan oleh amirnya. Dan masing-masing amir itu nanti berkumpul untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana cara sholat. Itu berarti. Nah, ini asik juga. Makanya besok saya pada 4 sampai tanggal 12 itu di Maroko sama di Spanyol. Jadi intinya di Maroko dan Spanyol. Kalau di Turki jalan-jalannya aja. Kalau di Turki jalan-jalan, kalau di Maroko sama Spanyol pertemuan ulamanya sama diskusi tentang faham kekinian yang bersifat transnasional. Begitu dulu Pak, silakan ada pertanyaan. Pendek Ustaz, tapi ada 3 pertanyaan tasawuf. Yang pertama, tasawuf awal dan tasawuf akhir itu bacaannya apakah tasawuf awal itu sampai atau masih tuntas sampai akhir? Yang kedua, tangannya belum ada Ustaz tadi. Goyang-goyang. Syarat. Yang ketiga, duduk itu kalau sekiranya iftirash sama tawaruknya nggak bisa, kakinya disilam. Iya. Itu Ustaz 3 Pak. Baik. Jadi duduk dulu. Duduknya itu Pak, kalau tidak mampu normal iftirosnya, itu boleh, yang penting dia sebisa dia. Ya kan namanya orang sakit dipaksakan malah sakit. Nah, Islam itu enggak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Itu yang pertama. Umpama misalnya sila. Oh, sila pun enggak bisa Pak Taufik. Ini enggak bisa Pak Taufik. Bisanya selonjor. Gitu. Nah, dalam kitab Fiqh Al-Manhaj ini disebutkan bahwa jika orang yang sholat itu belum bisa bacaan tasyahud, bacaan iftitah, kalau iftitah maka sunnah, punya tasyahud maka ada yang ulama yang mengatakan itu wajib, maka boleh dengan bahasa yang ia fahami, tetapi dengan catatan harus belajar. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam, saya belum bisa bacaan Fatihah Pak, ya salah aja. Jangan, tak boleh, harus bisa dulu. Pak, saya sudah bisa, belum fasih, jangan. Nggak sholat. Belum takfir. Nggak sholat. Apa kata dia? Jadi Islam kok ribet gitu ya? Belum taksih. Jadi Islam kok ribet, repot, jangan sampai Islam
tersangka. Kayak misalnya satu jadi tersangka kasihan. Jadi Islam itu memudahkan, bukan mempersulit. Baik. Terus yang kedua apa tadi Pak? Tunjuk. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i dulu ketika baca asyhadu an la ilaha illallah. Satu. Yang kedua mazhab Hambali at-tahiyat langsung begini. Langsung begini. Terus mazhab Hanafi sama asyhadu an la ilaha illallah sama Maliki. Nah kalau Hambali sama Zahiri itu asyhadu an la ilaha illallah langsung begini. Langsung begini. Nah mengenai menggerak-gerakkan atau menggerakkan itu yang juga ikhtilaf. Dalam mazhab Syafi'i hanya menggerakkannya ketika asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sesama Hambali ada fihi qaulani, ada dua pendapat. Dalam satu mazhab ada dua pendapat. Yang pertama sekali gerak. Yang kedua bergerak. Itu. Di dalam satu mazhab ada dua pendapat. Pokoknya dalam satu mazhab. Apakah sering? Dalam satu mazhab ada dua pendapat itu sering biasa. Dalam mazhab Syafi'i misalnya fihi qaulani. Dalam hal ini ada dua pendapat. Satu. Yang kedua fihi aqwal. Di dalam hal ini ada beberapa pendapat lebih dari dua. Kalau qaulani dua, kalau aqwal lebih dari dua. Itu sudah biasa. Nah, yang salah begini, ini normal. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya ini normal. Tadi itu Pak, ketika kami normal, Alex, Dedi, Alex sering saya. kayak politik ini. Tanggal berapa? 13. Apa wah, jangan dibawa itu. Ya, tetap ketika ya ini guyonan. Ya tetap jangan sampai dapat dibawa bawa politik kan. Sholat dibawa politik, apa itu baca dulu ini. Jangan. Itu ya. Jadi dalam mazhab Hambali itu makanya Muhammadiyah dengan Persis agak beda. Kalau Muhammadiyah tanpa menggerak-gerakkan, kalau Persis menggerak-gerakkan. Nah saya tahu begitu karena saya pernah di Persis dan pernah di Muhammadiyah, pernah di NU, jadi saya tiga-tiganya tahu. Al-Irsyad hampir kayak Muhammadiyah, Al-Irsyad. Tapi Al-Irsyad yang lama kayak NU. Nah ketika pecah menjadi Al-Irsyad dengan Rohito Alawiyah. Nah, Al-Irsyad itu cenderung kepada Hambali gitu. Itu biasa itu. Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ini masih ada satu. Yang tasawuf. Oh ya, yang awal itu sampai selawat saja. Kalau yang akhir minimal kami innaka hamidum majid. Ditambah Allahumma inni a'udzubika. Terus sampai selesai ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya pengen panjang, pengen pendek terserah Bapak sekalian. Tapi jadi untuk imam, menjadi imam nih, jadi imam. Semuanya baca lama banget. Kata jam
Jadi imam juga harus bijak. Gitu. Ya jangan terlampau cepat, jangan terlampau panjang. Jadi imam itu kayak Nabi menyontohkan apa? Tahfif, meringankan. Jangan sampai nanti ketika pas sholat mentang-mentang sudah hafal surah Ar-Rahman semuanya. Itu pernah Pak surah Yasin. Surah Yasin dibagi dua. Itu di Masjid Al-Fajar, Tirta Pekanbaru Jaya. Tidak tahu Pak Wali Kotanya sedang sakit, lumpuh. Wow, Pak Zulfai, Ahmad Zulfai almarhum. Akhirnya mungkin imamnya itu ingin dianggap keren kali itu ya. Yasin main ini bagi dua. Lah kan lama kan? Lama. Akhirnya kata Pak Zulfai, cari pengajian apa? Panitia jomelin. Wah, imam nggak berani, panitia jomelin. Dengan bahasa Betawi khas kan? Kan juga kan orang Betawi nih. Begitu guys. Coba berani baca ini. Yasin kan panjang. Yasin itu 80 ayat. Oh, sudah 44. Boleh tidak campur pemahaman kita tentang mazhab, praktek mazhab yang berbeda-beda itu, Pak. Misalnya duduknya tahu nasrahnya kita Boleh. dari terus dan Boleh. oh boleh. Boleh. Kok jadi Pak, kalau orang itu Pak, semakin banyak ilmunya, semakin luas, banyak bolehnya. Nah iya. Tapi gini, tapi dengan catatan nggak melanggar, tidak melanggar yang pokok gitu. Yang penting tidak boleh melanggar yang asasi. Contoh begini, coba yang asasi itu misalnya, anggap kata akhir ya, berdasar ini versi apa Hanifah, ya memang. Terus Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Enggak boleh. Itu bukan doa akhir, doa makan. Meskipun pakai bahasa Arab. At-tahiyyatu wallahu Jadi meskipun itu asalnya Al-Quran, asalnya sunnah Nabi betul. Masa katanya Allahumma barik Lagi ngantuk tuh ya. atau begini, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Banyak yang lihat yang Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah. Jangan. Asyhadu an la sampai Muhammadur Rasulullah. Ya meskipun itu sahih untuk doa pada bulan Ramadan. Sahih, tapi jangan dipakai untuk sholat. Nah, itu ya. Ya, tidak usah menyampaikan itu. Nah, yang tidak ada perbedaan pendapat adalah ikuti yang dibaca Rasulullah. Gitu kan. Coba ya. Baik, barangkali itu ya. Mohon izin saya Melanjutkan Pak sama ternyata tadi antara itu variasi yang kita laksanakan kan tadi boleh. Nah, apakah kita dituntut untuk menyadari bahwa oh ini saya sedang versi enggak. Zaman Nabi kan enggak ada imam. Cuman adanya imam itu memudahkan kita untuk mengerti. Kenapa? Karena yang faham itu mereka, beliau-beliau. Karena masanya dekat. Sahabat nggak perlu ada mazhab. Kenapa? Nah, masih hidup, langsung bertanya, gitu Pak. Tetapi ketika Nabi wafat, para ulama sahabat menyebar. Mohon maaf, sanad ilmu Quran Indonesia dan dunia pada umumnya sanadnya ke sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak tinggal di Mekah, di Madinah. Nggak tinggal di Mekah, Madinah, gitu Pak. Jadi paham ya? Gitu. Jadi ada orang bilang, oh yang original di Madinah, oh belum tentu. Bahkan ulama sahabat itu paling banyak yang ulama bahasa yang kibar, ulama besar itu malah
Menyebarnya bukan di Madinah, menyebar ke tempat lain. Ada di Kufah, di Irak, gitu kan. Dan di Yaman, kayak Mu'adz bin Jabal, ulama besar di Yaman. Jabal bin Thalib di Kufah, di Baghdad, pindah-pindah gitu. Baik, kamu di sini nggak ikut makan pada dia. Aduh, siap. Ya, mau diizin saya. Ya, saya ada pertemuan hari ini penyelesaian tentang persiapan ke 3 gerakan itu ada jam 7:30. Siap. Ini makan sarapannya di sana. Iya. Jadi tidak boleh. Baik, mudah-mudahan bapak sekalian sehat walafiat, panjang umur, selamat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita wafat semoga husnul khatimah. Amin.